Baik, selamat malam Pak Dam 97. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ini dok, saya mau cerita. Silakan. Oh, saya kan udah berapa bulan ini kan kena ini ke dokter kan, ke spesialis. Terus katanya sih asam lambung. Ya, Nah, terus asam lambung akhir-akhir ini kok bisa mempengaruhi BAB saya kayak kayak bubur ya? oke. Kayak bubur dok. Jadi udah 2 bulan inilah kayak kayak bubur gitu BAB-nya. Kenapa ya dok itu dok? Jadi yang pertama, Abang harus tahu dulu bahwa asam lambung itu penyakitnya bukan di lambung. Jadi asam lambung itu penyakitnya karena ada saraf yang mengendalikan fungsi lambung yang keluarnya dari otak sarafnya. Ya, Ya. maka apa isi otak kita itu yang mengganggu fungsi lambung, termasuk juga fungsi usus kita. Nanti Abang tengok di YouTube. Ya, saya nanti upload ke YouTube. Itu ada gambar di situ, gambar usus, gambar lambung, ya, gambar usus halus. Nah, itu semua keluar sarafnya yang mengendalikan itu dari otak kita. Jadi yang menjadi masalah sama Abang sebenarnya dua. Yang pertama kemungkinan besar adalah masalah dari masa lalu, masa lampau. Banyak memori-memori yang membuat Abang kecewa. Lalu yang Ya sih kedua, dok. muncul keinginan karena sudah termemori hal-hal dari masa lampau, maka muncullah keinginan-keinginan, tetapi keinginan itu tidak bisa terpenuhi Iya benar. sehingga stres. Gitu Bang. Jadi obatnya apa? Obatnya sederhana aja Bang. Berserah sama Tuhan. Tapi ya dok, sekarang dulu kan sempet ke spesialis penyakit dalam tuh, udah 2 3 kali malah. Katanya sih, dokter pertama tuh bilang katanya kemungkinan kemungkinan kanker usus katanya kan, kemungkinan. Terus yang kedua ke spesialis juga katanya sih psikosomatis katanya. Ini penyakitnya psikosomatis katanya. Jangan-jangan sering berpikir katanya. Betul. Tapi itu emang dari pikiran ya dok. Kadang-kadang badan ini melayang loh. Kalau banyak pikiran tuh lagi marah terus dipendam melayang badan ini. Ya, benar. Sekarang saya tanya dulu sama Abang. Abang udah bisa terima atau belum ya? Bahwa semua penyakit itu Udah, berasal dari pikiran. udah, saya udah sadar sih dok. Cuman ngendalinya ini lagi proses mau sembuh. Udah jarang sih, paling seminggu sekali gitu. Kalau dulu tiap hari. Sekarang sih udah tahu sih ini gejalanya, ininya gitu. Udah ngerti sih dok. Cuman mengendalinya agak susah. Abang kalau mau mengendalikan, yang Abang kendalikan itu adalah keinginannya, Bang. Oh, Keinginannya. keinginannya ya dok. Iya, contohnya misalnya kita pengen punya uang, ya. Hmm. Keinginan untuk punya uang itu yang Abang kendalikan. Oh, jadi bukan pikirannya ya dok, Ya, soalnya jatuhnya. pikirannya itu kan berdasarkan keinginan Abang. Ah, ah. Benar nggak? Bener bener bener. Tapi kalau orang yang salah itu gini, dia berharap keadaan jadi baik. Dia berharap orang lain berbuat apa yang dia mau. Nah, ini buat kecewa nih. Iya, dulu sih sebelum sebelum tahu penyebabnya kan, sebelum tahu ini sampai sampai kejang-kejang gitu, Dok. Sampai sampai mau mau M lah kalau di pikiran ya, Dok. Iya kan? Nah, jadi Iya. artinya kembalilah ke cara paling murah. Ya, ini paling murah nih, paling murah dan paling mudah adalah bagaimana kita menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, ya. Jadi banyak orang penyadarannya akan Tuhan itu mungkin hanya sekitar 10% dari 24 jam. Udah hebat itu 10% ya. Itu udah 2,4 jam itu ya. Udah 2 jam
2,4 jam itu ya. Kadangkala kita nggak sadari lagi Tuhan. Yang kita sadari cuma diri kita. Yang kita sadari cuma perbuatan orang lain yang mengecewakan. Yang kita sadari cuma ya apa ya? Apa yang nggak kita punya itu kita sadar. Kita nggak punya uang, kita sadar kita nggak punya uang gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke, baik dok. Siap. Terima kasih dok. Oke Bang Dams, semangat selalu. Oke. Iya dok. Baik Salam Bang. dulu ya dok. Ya Bang. Oke. Bye. UVNH. Oke, siapa lagi yang mau konsultasi penyakitnya nggak sembuh-sembuh sampai sekarang ya? Salam, selamat malam. Spill minumannya ini americano, tapi buat sendiri. Aku pakai biji kopi. Biji kopinya aku beli 1 kilo 150.000. Jadi nggak gitu mahal lah ya. 1 kilo 150.000. Waduh. Tapi kalau ada yang mau pesan sama aku naikkan sedikit harganya. Jadi 180.000. Selamat malam. Salam dok. Salam. Puji Tuhan. Gimana Bang? Aku Tobing dok. Pak Tobing. Udah pernah konsul di WA dulu dok. Boleh aku tahu namanya biar bisa aku buka datanya sebentar. Andi Lumban Tobing dok. Andi. Iya dok. Andi ya, ntar ya. Kita tengok dulu ya, biar kita langsung dapat akar masalah ya. Tapi boleh sambil ceritalah dulu apa yang dirasakan rupanya akhir-akhir ini. Udah lama lah mungkin dok. Terus aku kan dok udah 2 bulan kemarin kan dok. Iya. Udah check up udah berobat ke Penang dok. Oh mantap lah. Apa hasilnya? Ke Green Eagle di endoskopi kan dok. Iya. Ada apa sih namanya? Pylori ya. Pylori ya. Pylori dan ada luka sedikit di lambung dan ada batu empedu juga di USG dok. Iya. Terus dikasih lah aku antibiotik. Iya. 2 macam dok. Sama ada 1 lagi 3 lah obatnya sampai 2 minggu kan. Terus diare lah aku selama makan obat itu. Tapi terus tanggal 27 ini bulan ini hari Senin disuruh ke sana lagi buat tes pylorinya katanya. Tapi masih sering sakit dok. Kayak mana itu ya dok? Oke, jadi yang pertama dulu ya. Iya, dok. Sudahkah Bang Andi memahami bahwa penyakit semua berasal dari stres pikiran? Iya dok. Udah ya. Berarti kalau kita berharap sembuh, kuncinya di pikiran kita. Iya dok. Udah bisa menyadari itu. Iya dok. Maka kalaupun kita pergi ke dokter nggak salah, silakan. Minum obat juga nggak salah, silakan kalau dikasih dokter. Tetapi tidak mungkin ada dokter yang bisa menyebabkan kesembuhan. Tidak mungkin ada obat yang bisa menyebabkan kesembuhan atau menyembuhkan. Sampai situ bisa diterima. Iya dok. Jadi kalau Bapak mau sembuh ya cuma satu aja. Ini kan pasti Bapak sakit karena ada harapan, keinginan yang gak tercapai. Artinya apa yang Bapak inginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Iya dok. Maka yang harus Bapak lakukan adalah belajar menerima segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup Bapak. Itu adalah kehendak Tuhan untuk Bapak. Meskipun agak ribet ya dok. Ya, dan
Bapak harus tahu Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang baik. Tetapi dia harus membawa kita melewati yang gak enak. Kalau kita mau ikut aja kemanapun Tuhan bawa, maka kita akan sampai nanti pada rencana Tuhan yang indah. Maka kalau sekarang kita rasa belum indah atau bahkan buruk kita rasakan, ingatlah Tuhan sedang membawa Bapak melewati tempat yang buruk untuk menuju tempat yang indah. Perjalanannya belum selesai, Pak. Iya dok. Bisa. Iya dok. Jadi supaya jangan Bapak tambah masalah. Kalau Bapak terus-terus mencari penyakit, artinya Bapak berobatnya mahal, ini segala macam, obat dibeli, ya. Maka itu akan membuat Bapak semakin tidak sampai-sampai pada rencana Tuhan, Pak. Tapi kalau kita mau ikut saja, karena kita tahu, kita percaya Tuhan itu sayang sama kita, maka nanti akan sampainya Bapak kepada tempat yang indah itu, Pak. Pertanyaannya, mau Bapak? Iya dok. Puji Tuhan. Ada Terus lagi mau Bapak gimana tanya? ya dok? Pengobatannya itu dilanjut apa enggak ya dok menurut dokter? Oke. Jadi pasti beberapa pengobatan, contohnya itu kan masalah batu empedu ya. Sama pylori itu dok. Kalau pylori obatnya nggak ada itu, Pak. Obatnya itu hanya gejalanya aja diobati pylori. Terus antibiotiknya itu dok buat apa ya dok? Itu kan periksa, Bapak kan periksa kuman, bakteri kan. Iya. Bakterinya positif kan. Iya dok, positif di ini hasilnya. Habiskan aja antibiotiknya. Itu normalnya kita kasih antibiotik sekitar 10 sampai 14 hari. Bapak udah berapa hari minum? Iya 14 hari dok. Yang Udah 15, selesai? yang 500 ml. Udah selesai? Udah dok, 14 hari. Udah selesai lah itu, udah. Jangan lagi diminum. Oh iya ya dok. Udah Aku cukup, baca Pak. di internet dok. Kalau nggak sembuh dinaikkan dosisnya lagi. Ada terapi kedua, ketiga gitu. Gimana itu dok menurut dokter? Kalau internet cuma satu loh, aku bilang internet ya, itu sumber hoax. Berarti nggak perlu dites lagi dok pylorinya ya? Masih ada atau enggak? Nggak perlu. Gitu ya dok. Iya. Tinggal Bapak lakukan aja yang kuajari tadi. Ya. Iya dok, siap dok. Jadi harus lebih rajin Bapak lihat YouTubeku ini. Mana tahu belum Bapak follow dulu. Tiap hari itu tonton, Pak. Belajar menerima. Bapak pendeta juga ya Pak? Doakanlah biar jadi pendeta. Aku di Jakarta soalnya Pak. Puji Tuhan Pak, nggak apa-apa Pak. Di gereja mana Pak? Biar Kalau saya melayani di dulu. GBI Pak, di GBI. Di Medan ya Pak? Kalau di Medan di GBI, ya di Medan. Boleh lah Pak, ke situ nanti ibadah sekali-sekali. Aku Boleh. sering ke Medan sekali-sekali. Boleh Pak. Tapi kabari aku karena pindah-pindah aku melayani. Oh iya ya. Ya. Oke, semangat. Coba tarik napas dulu Pak. Oke dok, makasih dok. Tarik napas dulu, tarik napas biar sembuh Bapak. Udah. Ada napasnya? Kok bisa ada napas Bapak? Coba pikirkan dulu. Gak tahu. Aduh, berarti itu yang kurang kuajari kemarin Pak. Bapak Apa bisa itu, Dok? bernapas. Ingatlah itu karena Tuhan yang punya kuasa. Dan hanya Tuhan yang punya kuasa memberikan nafas untuk Bapak.
Amin. Amin, Dok. Jadi kalau Bapak bisa hidup sampai sekarang bernafas, itu hanya karena Tuhan, Pak. Bukan Iya, Dok. karena orang lain, bukan karena Bapak sendiri, tapi hanya karena Tuhan. Kalau Bapak punya penyadaran itu setiap saat, Bapak pasti nggak kambuh lagi asam lambungnya, Pak. Meskipun ada pylorinya, Dok. Pylori siapa yang ciptakan? Nggak ngerti lah aku itu, Dok. Masa nggak tahu Bapak? Bapak siapa yang ciptakan Bapak? Bukan Tuhan. Tuhan. Jadi siapa yang bisa membetulkan pylori? Gak Itulah bisa bingung aku, Dok. dokter menyembuhkan pylori. Gak bisa dokter menyembuhkan penyakit apapun, Pak. Dokter hanya bisa membuat resep obat. Kalaupun dia bisa mengoperasi, tapi itu hanya untuk menghilangkan gejalanya sebentar. Jadi yang bisa sembuhkan kita hanyalah Tuhan, Pak. Selama Bapak masih berharap sama dokter, maka Bapak nggak akan sembuh-sembuh. Masalahnya dosaku banyak, Dok, ini. Udah naik Tuhan Yesus kayu salib. Udah disalibkan dia. Jangan kita salibkan lagi, ya kan? Betul nggak? Iya. Jadi udahlah, biar aja dibilang orang pun Bapak berdosa, bilang aja urus aja dosa masing-masingnya, bilang ya. Iya, Dok, siap, Dok. Gak usah takut Bapak. Kok nanti kenapa gitu kau bilang? Karena dibilang dokter Joseph, bilang udah beres. Kau tanya sama dokter Joseph aja, bilang ya. Iya, Dok, siap, Dok. Amin. Amin. Oke, haleluya. Oke Pak, ada lagi mau ditanya? Udah, Dok, udah, Dok. Oke, semangat. Tuhan berkati ya. Oke, makasih, Ya Dok. Pak, Pak Andi, shalom. Siapa tadi mau naik itu? Atiria Hulu ya, oke. Aku accept dulu ya. Oke, udah aku terima itu, Kak Atiria. Dok, obat ISK diminum berapa hari, Dok? 3 sampai 5 hari, Bu Jan. 3 sampai 5 hari. Selamat malam, Bu Atiria Hulu. Selamat malam, Pak. Ya, Dok. Silakan. Apa yang mau ditanya, silakan. Ini Dok mau nanya lah, Dok. Ini kan ini anaknya ini mau nanya obat mama. Soalnya mama nggak kurang pandai juga bahasa Indonesia kan, Dok. Jadi mewakili aja. Mama ini udah sering berobat lah di rumah sakit kan, beberapa dokter, tapi nggak kunjung sembuh. Sakitnya itu kayak cuman sebelah aja, Dok, dari perut bagian kiri sampai ke pinggang gitu kan, Dok, sampai ke atas, sampai di kepala, terus di telinganya itu kayak bunyi terus berisik kayak apa gitulah. Terus pokoknya setengah badannya itu sakit lah, Dok. Lehernya juga kayak tegang sakit gitu. Oke. Terus sering pusing gitulah, Dok. Saking pusingnya nanti sering muntah, saking nggak tahan pusingnya. Berapa umurnya? Tapi setiap umurnya udah mau 40, udah 47, Dok. Oh, masih muda. Oke. Ya, udah sering berobat sih, Dok. Kalau datang ke dokter nanti kata dokter itu gara-gara banyak pikiran. Tapi mama udah mencoba nggak banyak pikiran, itu udah ada beberapa tahun lah, Dok. Tapi nggak sembuh-sembuh. Oke. Ada dia sekarang? Ya, ada, Dok. Aku bisa bicara sama dia? Bisa sih, Dok. Tapi mewakili aja nanti ya, Dok. Ini mama dengar, cuman dia kurang pandai untuk menjawab bahasa Indonesia nanti, Dok. Boleh. Halo, dokter. Selamat malam, Ibu. Selamat malam juga. Puji Tuhan. Coba Ibu tarik napas, bisa, Bu? Bisa. Coba yuk tarik napas yuk.
Ada napasnya. Ada dong. Kenapa bisa ada napas ibu? Coba pikirkan. Kau mana kena saya? Timbang mau. Kata Kenapa mama karena ada napas ibu? berkat kasih Tuhan kata mama dok. Katanya. Amin. Kenapa Tuhan bisa kasih napas sama ibu? Karena besar kuasanya. Iya dok. Pernah Tuhan gak memberi napas sama ibu? Gak pernah kan? Karena dia setia kan? Iya dok. Dan Tuhan gak pernah minta bayar sama napas kita kan? Karena Tuhan sayang sama ibu. Iya dok. Siapa tahu ada yang ibu inginkan, ada harapan ibu yang selama ini tidak tercapai. Serahkan aja sama Tuhan ya. Karena Iya hanya dok. Tuhan yang peduli sama kita. Amin. Amin. Udah sembuh ibu? Sembuh. Udah belum? Udah sembuh. Udah sembuh dok. Amin. Kalau udah biar aku doakan, biar tambah sembuh ya. Iya dok. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur sebab kami masih hidup sampai dengan saat ini. Sungguh besar kuasa-Mu yang menciptakan kami. Sungguh besar kuasa-Mu yang menciptakan oksigen, menciptakan makanan, minuman, menciptakan alam semesta ini. Karena Engkau mengasihi kami. Bahkan sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kami masih berdosa, tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk kami, menderita untuk kami, mati untuk kami, supaya kami bisa hidup sampai dengan saat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Yesus, segala penyakitmu, engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua pergumulanmu, aku percaya, orang-orang yang berserah, bergantung, dan berharap hanya sama Tuhan Yesus, maka dia tidak akan pernah dikecewakan. Engkau akan melihat hari depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Udah sembuh? Udah dok, diimani sembuh. Yes. Ada lagi mau ditanya? Mau nanya lah dok, siapa tahu dokter juga menyediakan obat gitu kan kalau ada. Boleh. Kalau obat biasanya aku meresepkan, pakai resep. Itu mau pesannya itu kayak mana nanti dok? Ini di DM dari TikTok aja atau bisa dari nomor WA dok? Ini nomor WA aku. Ya, itu nomor WA aku. Oke dok. Baik. Tuhan Nanti memberkati ya. ya dok. Nanti di chat dari WA aja ya dok. Iya, baik. Tuhan memberkati ya. Oke. Kasih dok. Shalom ya. Xiaolim, shalom. Dok, doain autoimun rematik artis ISK aku dok. Ayo Bu Jan, naik live lah Bu Jan dulu. Ayo Bu Jan. Selamat malam Ibu Jan. Iya nih dok. Aduh gimana nih, kenapa lagi kambuh? Iya memang nggak ada obatnya kan dok, rheumatic arthritis autoimun itu dok. Oke, jadi kan Ibu kan Cuman udah obat untuk mengurangi gejala aja, ya kan? Bukan melemahkan imun kita aja. Pinter Cuman kali itu Ibu. doang. Pinter banget Ibu. Iya. Cuman ya itu tetap aja setiap hari ya pagi siang sore tulangnya sakit aja dok, duduk sakit, tiduran sakit, pokoknya hidupnya sakit aja gitu. Terus ditambah sekarang ISK lagi, aduh pusing dah. Jangan pusing, kalau makin pusing makin sakit loh. Makanya kan suka dengerin dokter ketawa sendiri, cekikan sendiri aja, udah gitu aja.
Cuman Tapi belum pernah ada yang doain, iya, mau artinya minta gini Bu, didoain. sebelum ku doain aku pasti doain dah. Tapi Hmm. maksudnya gini Bu, ini Ibu perlu punya pemahaman dulu ya, bahwa semua penyakit itu muncul dari stres pikiran. Itu satu. Pemahaman yang kedua, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, karena dokter hanya bisa buat resep obat. Kalaupun dia bisa melakukan operasi, tetap juga dia tidak bisa menyembuhkan. Maka kita harus tahu yang ketiga, hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan. Yang perlu Ibu tahu, dari mana stres kita? Stres ini bisa dua, karena memori masa lalu yang belum selesai. Tapi bisa juga memori masa lalunya udah selesai, tetapi dia punya harapan, keinginan, dan keinginannya itu tidak terpenuhi saat ini. Maka dia menjadi kecewa lagi. Bisa Ibu paham? Iya, tapi perasaan nggak ada yang disetresin deh. Semua serahkan sama Siap. rencana Tuhan, Lihat. rancangan Tuhan aja lah. Iya, biar aku kasih tahu. Rencana Tuhan hanya rencana kesembuhan. Betul. Tapi kadangkala Ibu berpikir mana rencananya? Enggak, tiap hari cuman puji Tuhan, haleluya, nungguin aja sampai Tuhan yang kasih mujizat untuk sembuh. Karena tahu Oke, penyakit bagus. saya itu Bagus. tidak ada obat-obat yang bisa disembuhkan, hanya Tuhan yang bisa sembuhin. Bagus. Jadi Ibu harus tahu, ini naik level. Tuhan hanya menyembuhkan orang yang melakukan kehendaknya. Iya dok, betul, amin dok. Jadi termasuk mungkin saat ini Ibu sedang dalam keadaan yang tidak Ibu harapkan. Dalam lain kata, kalau manusia pasti sedang merasa kecewa saat ini. Tetapi kalau Ibu kemudian mau berpikir, ya sudahlah, kalau Tuhan sedang membawa saya sekarang, gak apa-apa, saya ikut aja. Supaya Ibu tidak mengeluh. Jadi betul, saya tidak pernah mengeluh sih sama Tuhan. Saya malah pikiran saya gini, karena saya sakit sana sini, ya udah saya lebih banyak di ranjang, ya saya melakukan firman Tuhan tuh melayani dengan berdoa, mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sedang ada masalah. Itu aja yang saya lakukan. Jadi saya pelayanan di dalam hal doa, karena saya tahu kondisi saya hanya sebatas ini bisanya. Kalau sebelum kena autoimun saya masih bisa pelayanan di gereja, ke ibadah di gereja. Nah sekarang saya cuma bisanya di rumah gitu, ibadah juga online di rumah gitu, tapi saya tetap jalanin aja gitu. Puji Tuhan, buat saya sih saya nggak dibilang kecewa enggak, tapi maksud saya justru cuma sedang menanti-nantikan aja kapan ya Tuhan kira-kira mau menyembuhkan, mau memberikan mujizat. Itu aja sih. artinya tetap sabar. Ya tetap sabar, tapi saya memang ada berdoa, tapi nggak tahu ya apakah doa itu salah atau enggak gitu. Saya cuma berdoa gini, daripada saya merasakan setiap hari hidup itu dengan rasa sakit. Kalau malam tidur, saya tidur berdoa untuk mengucap syukur dalam bimbingan pertolongan Tuhan dalam satu hari ini. Dan kalau bisa aku bisa tidur dengan tenang, nyenyak, dan tidak bangun lagi. Bangunnya di Firdaus, maunya Ya gitu Allah sih. Tuhan. Iya, tapi nggak dijawab-jawab. Jadi saya tahu berarti baru waktunya Tuhan. Iya, itulah akar masalah Ibu. Jadi Ibu berharap supaya Ibu dilepaskan dari penderitaan ini. Iyalah, hidup dengan penderitaan sakit mana enak sih dok. Ke mall nggak bisa. Makanya saya bilang tadi loh Bu, ini bukan aku senang Ibu merasa seperti ini, enggak ya. Bukan saya nyala-nyalain Ibu nih, jauh lah ya. Saya pun tahu gak enaknya yang Ibu rasakan ini. Tetapi ya, kalau Ibu berpikir gini ya, dari pihaknya Tuhan, Ibu masih hidup gak sekarang? Puji Tuhan, hidup sehat. Amin.
semua dicukupkan, Amin. bisa makan, bisa tidur, bisa ya rumah Lalu punya apa semua oke lah. Puji Tuhan berarti semuanya. ibu mengerti yang mau ibu ini hidup adalah Tuhan. Iya. Bolehkah ibu menolak hidup yang Tuhan berikan? Enggak sih ya, cuman saya pernah baca aja di satu pasal Tuhan udah bilang, mintalah maka engkau akan diberi, gitu. Tuhan hanya akan memberi Iya, sesuai kalau dia kehendaknya, hendaknya, iya itu dia. bukan kehendak kita. Iya, makanya Kita walaupun cuma suruh malamnya doa, minta, ya kan? iya, walaupun jadi malam kalau doanya begitu, pagi-pagi bangun, masih di dunia ya udah amin dah, syukur. Iya, tapi Sampai dulu lagi. ada rasa keterpaksaan itu walau sedikit ya, Mm-mm. walau sedikit. Jadi saya berpikir gini, Tuhan itu maunya kita itu ya terima aja gitu. Iya terima aja, memang habis mau diapain lagi ya? No, Kalau nggak ada jangan obatnya. jangan karena habis mau diapain lagi, tapi karena kita percaya Tuhan itu punya rencana yang indah, tetapi jalannya selalu berbeda jauh dengan jalan yang ada dalam pikiran kita. Maka tapi saya yang sih udah Tuhan lihat hati kita. Mm, Apakah kita maunya jalan menurut kita? Karena kalau menurut kita manusia nggak ada yang suka menjalani penyakit. Tapi kalau memang Tuhan yang mau kita menjalani penyakit ini, maka yang Dia mau kita menjalani penyakit ini dengan bersyukur saja. iya Jangan sih, sampai puji Tuhan. berpikir mengakhiri penderitaan dengan jalan dipanggil Tuhan. Itu seolah-olah rohani, Bu. Tapi di situ ada makna pemberontakan sama Tuhan. Jadi coba Ibu koreksi nanti. Ya, semoga yang kupikirkan ini salah gitu ya. Tapi aku Iya, nangkepnya dari apa yang Ibu bicarakan itu ada rasa menolak walau kecil. Tapi saya juga sudah terima sih kondisi saya seperti ini ya. Saya pikir ya puji Tuhan, Tuhan kan di firman Tuhan bilang pencobaan yang kuberikan tidak melebihi dari kekuatanmu. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan melewati perisai-perisai yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk melawan, untuk menguatkan kita gitu. Amin. Yang penting Ibu jangan pernah berpikir kalau bisa meninggal. Enak sih dok, soalnya di surga dok. Itu juga semua orang tahu, tapi Ibu harus lebih tahu lagi. Yang mau Ibu hidup itu Tuhan. Yes. Berarti tugas kita belum selesai. Masa kita yang nentukan tugasnya selesai? So, saya pikir sebagai orang tua, saya sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya terhadap anak, mantu, cucu, Sekarang saya tanya, suami. Jadi yang apalagi ya? menentukan tugas Ibu siapa? Ibu apa Tuhan? Ya Tuhan sih. Ya Cuma udah. pikirannya udah selesai aja. Lah Pikirannya itu udah kan selesai. menurut Ibu udah selesai. Menurut Tuhan udah Iya. selesai belum? Belum makanya. Ya belum lah. Makanya doanya kan jawab-jawab. Iya deh kalau gitu siap. Yuk mari kita berdoa. Oke. Iya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Sebab hanya karena Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih setia. Kalau Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami, Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkaulah Tuhan yang terlebih dahulu menciptakan semua yang kami butuhkan. Apa yang kami hirup dari udara itu karena Tuhan ciptakan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, semuanya itu ada karena Tuhan yang ciptakan. Bahkan kalau kami punya tempat tinggal, kami bisa
menikmati tempat tinggal itu juga bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhan yang ciptakan semuanya. Kalaupun mungkin Amin. sebagian dari kami merasa ada yang kurang, Tuhan, kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami berharap biarlah kiranya Roh Kudus menyempurnakan pikiran kami. Roh Kudus tuntun segenap pikiran kami supaya kami memiliki pikiran yang berkenan sama Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan Yesus yang sudah mati buat kami, karena kami begitu berharga buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau kami untuk menjadi sama serupa seperti Kristus. Biarlah kami senantiasa hidup hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun ada penyakit di tubuh kami berhenti mengeluh. Kami berhenti untuk menginginkan lepas dari penderitaan penyakit. Sama seperti Ayub pada waktu dia menerima. Tuhanlah yang berhak menentukan segala sesuatu. Maka pada waktu itu juga Tuhan menyembuhkan penyakit Ayub. Dan pada waktu itu juga Tuhan mengembalikan apa yang hilang dari hidup Ayub. Itu dipulihkan karena kuasa daripada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Ibu Jani. Apapun yang menjadi bentrok di dalam pikiranmu, biar Roh Kudus yang menjadi sumber damai sejahtera. Sehingga pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala pikiran itu dijauhkan daripada hidupmu. Karena aku percaya Ibu Jani begitu berharga di hadapan Yesus. Engkau mau dipakai Tuhan lebih luar biasa. Apapun keberadaan ibu saat ini, karena Tuhan mau ibu tetap hidup sekarang. Dan Tuhan punya tugas buat ibu. Tinggal ibu, kalau ibu terima, maka Roh Kudus akan bekerja, menunjukkan kuasa, mujizat. Dan aku percaya, dokter berkata autoimun gak bisa sembuh. Dokter berkata obat harus diminum seumur hidup. Tapi aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, melalui hidup ibu, kalau Tuhan berkenan, Tuhan sembuhkan penyakit ibu, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Dok. Menyala Bu Salam Jan. Bu Rahel. Iya Bu, makasih Bu Jan. Tuhan berkati. Ya Bu. Oke. Jadi autoimun ya. Itu autoimun. Jadi ibu ini autoimunnya cukup berat. Jadi menyerang sendi-sendinya. Sampai di sendi tulang belakang juga harus diserang. Sampai saat ini ibu ini sulit ya. Atau mungkin sampai nggak bisa berdiri ya. Dia harus lebih banyak baring itu ya. Tapi kita percaya, apapun itu dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar ya, dari apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Autoimun faktornya stres pikiran ya. Ada tekanan pikiran yang cukup besar ya. Pantangan makanan asam urat apa aja dokter? Nggak ada pantangan, yang penting semua secukupnya ya. Mark kacamata. Siapa mau naik ini? Bertanya. Emilia mau naik? Emilia mau coba belajar supaya nggak stres? Asam urat juga karena stres, nggak bisa turun ya. Gitu. Lo jujur, setelah endoskopi ada obat yang beda dari obat-obat sebelumnya? Pastilah nggak ada. Sama juga itu. Oke Kak Emilia, Tuhan berkati. Selamat beribadah. Bu Mary. Iya. Kak Mary. Ya, Mark Kacamata mau naik live Mark Kacamata. Biar kita coba bahas apa yang Mark Kacamata bilang. Sayur hijau kalau dimakan langsung sakit karena kita takut makan sayur hijau tapi kita makan. Nah itu. Maka jadi sakit. Maka intinya kita sembuh bukan karena
memantangkan makanan. Nggak bisa sembuh karena mantang makanan. Ya, sembuh itu karena hati yang gembira. Ya. Oke, selamat Selamat malam, malam dokter. Ibu Selamat malam. Markacamata. Cia. Iya, saya sering kali ke dokter dilarang untuk makan kacang. Ya, dilarang Memang ya. betul memang betul setiap saya melanggar itu langsung sakit asam urat saya di kaki jempol, selalu di kaki jempol kiri. Itu gimana itu dokter? Kalau memang itu benar, tapi dokter bilang katanya semua boleh dimakan. Giliran saya makan kacang-kacangan atau coklat langsung sakit. Ya, Makasih. jadi yang pertama, kalau kita makan yang kita takuti, kan karena takut kan, makanya nggak dimakan kan? Oh enggak, justru karena doyan. Iya, Mungkin lalu berlebihan dilarang tapi kan? ya. Iya, Udah dilarang, ibu percaya. Oh, dilarang dokter iya. aku makan ini, tapi pengen. Nafsu sih. Hah? Makan banyak. Benar nggak? Kalau enggak iya betul. Ya artinya gini lah, udah. Aku langsung kasih kesimpulannya aja. Semua orang itu pasti punya asam urat. Karena asam urat itu berasal dari sel-sel di tubuh kita yang diperbaiki. Jadi asam urat itu harus ada tandanya bahwa sel-sel kita diperbaiki. Berarti bagus dong. Iya. Yang kedua, asam urat itu nggak boleh numpuk. Maka dia harus dibuang melalui ginjal. Oh, minum banyak ya? Masalahnya belum sampai kesimpulannya, langsung ibu simpulkan. Ginjal kita itu fungsinya diatur dari otak. Oh, oke. Maka kalau kita stres, fungsi ginjal menjadi terganggu sehingga dia tidak bisa membuang asam uratnya. Oh ya? Saya nggak pernah stres tuh dokter. Yakin? Iya, tiap Boleh. hari nyanyi. Berapa umurnya? Gimana? Saya kepala 6. 36? 6, kepala 6. Udah kepala 6, waduh. Udah berapa anaknya bu? Cucu 3. Mantep ya, udah 3 cucunya. Sekarang saya tanya sama ibu, apa Iya. keinginan yang belum tercapai sampai hari ini? Nggak ada. Udah tercapai semua? Iya. Jadi nggak mau hidup lagi? Oh bukan. Nggak, saya nggak. Ya gimana ya jawabnya? Maksudnya yang belum tercapai apa ya? Semuanya kan happy aja sih. Jangan, suka nyanyi, ibu jawab aja yang kutanya. Ibu punya keinginan nggak? Apa ya, keinginannya nggak ada sih. Bu Jan, makasih ya Bu Jan. Masa nggak ada keinginan? Kalau orang hidup nggak pengen hidup, mau hidup nggak? Iyalah, umur panjang. Mau kan, umur panjang kan? Iya. Lalu ibu yakin nggak kalau ibu pasti punya umur panjang? Yakin. Kenapa ibu yakin? Karena keturunan dari opung-opung itu langsung saya percayai umurnya panjang-panjang semuanya. Termasuk ayah, ibu saya. Oh, jadi kalau keturunan yang di atas kita umurnya panjang, kita jadi umur panjang gitu? Sepertinya begitu saya pikir. Astaga, coba ibu tarik nafas. Ada nafasnya? Ada Pak. Ibu tahu kenapa ibu bisa bernapas? Karunia dari Tuhan. Jadi kalau ibu punya keturunan yang di atas itu umur panjang, kenapa? Ya berkat dari Tuhan juga. Udah, itu diizinkan jawabannya. Tuhan. Jadi ibu harus mengandalkan Tuhan saja untuk umur. Gak boleh ibu berpikir, oh karena keturunan di atasku umur panjang. Iya betul itu ya. Iya, setuju. Nah, tanpa sadar, kalau kita berpikir bahwa kita punya umur panjang karena keturunan di atas, kita sendiri pun akan ragu. Masa iya sih ya?
Nangkep kan? Iya, iya. Iya, iya. Nah, itulah yang menjadi sumber stres. Itu salah satu sumber stres loh, Bu. Jadi bagaimana Oke. supaya kita nggak stres? Ya udah deh, kita serahin sama Tuhan. Minta boleh. Ibu minta sama Tuhan umur berapa? 100, 150. Kalau saya mintanya sama Tuhan 150 tahun. Iya. Kenapa aku minta 150? Karena aku tahu hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan Yang umur. menentukan. Iya. Betul, Maka betul, kita betul, berserah aja sama Tuhan. Ya udah deh Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tapi kalau permintaanku Iya, cepet iya, iya. limpul, udah aku nggak beban gitu loh, Bu. Ih, mana ada orang nggak beban 150. Itu Mas, 80 aja udah peyot-peyot segala gitu. perkara dapat kutanggung Kutanggung di di dalam dalam Dia Dia yang Iya. memberi kekuatan. yang memberikan kekuatan. Iya, jadi Ya, betul. kalau kita nggak mau minta 150 karena kita pikir kita nggak kuat, berarti kita nggak percaya sama Tuhan bisa memberikan kekuatan. Cocok? Iya, iya. Tapi di sisi lain, apakah mungkin saya bisa hidup segitu umurnya? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Iya, di sisi Tapi kita di betul nggak mungkin. Boleh, karena memang kita nggak bisa buat apa-apa bagi manusia, Bu. Iya, betul. Tapi bagi Tuhan, Iya, iya. Metusalah umurnya 969 tahun, Bu. Iya. Zaman dulu, Pak. Zaman dulu. Benar memang sih, tapi Ibu juga harus tahu yang ngasih hidup dia siapa. Iya, Tuhan. Sama-sama Tuhan sumber hidupnya. Iya. Zaman dulu benar memang lebih banyak orang umur panjang. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada medsos. Betul, betul. Kita kalau mau Iya, zaman betul, sekarang betul. umur panjang ya, coba kita pindah ke kampung. Tinggalnya di pinggir sawah aja, jangan kemana-mana. Lalu yang dilihat hanya sawah dan bersyukur. Lihat sawah bersyukur, lihat sawah bersyukur, lihat sawah bersyukur. Pasti Rata-rata panjang umur. Iya, Bu, karena nggak ada Iya, pressure iya. di otaknya, nggak ada tekanan jadinya. Benar, benar, benar. Nah, jadi penyadaran Masalahnya ini mau nggak? yang Ibu perlu. Ya. Tapi betul kah itu tidak ada pantangan makanan kah? Menurut Ibu, Asam makanan urat? siapa yang ciptakan? Tuhan. Untuk apa? Untuk dikonsumsi manusia. Berapa banyak? Secukupnya. Amin. Tapi kan aku nggak pernah banyak loh, dokter. Gini Saya aja, udah Bu. berapa kali. Ibu sekarang, tahu nggak ibunya sekarang setelah ngobrol sama saya Iya. dengan beberapa waktu yang lalu, beda nggak Ibu sekarang dengan sebelumnya? Maksudnya gimana? Sebelumnya? Mindset Ibu sekarang setelah ngobrol sama saya, Beda-beda. udah. Beda. Ibu Beda-beda. harus tahu, Bu, hati yang gembira adalah obat Adalah yang obat. manjur. Iya. Jadi saya seneng banget ini, dokter, kalau memang nggak ada pantangan. Cobalah makan Jadi, nanti. Tapi Ibu makan karena Ibu percaya bahwa makanan Tapi itu Tuhan ciptakan untuk Ibu nikmati. Tapi menurut medis tidak boleh loh. Kalau kita bahas ke medis, Bu, sebenarnya medis itu nggak salah. Tapi kadang dia nggak punya cukup waktu untuk menghibur Ibu. Jadi Ibu kan udah duluan dengar kata orang. Oke, masuk akal. Dokternya Ya udah, saya malas, ya terima. udahlah jangan dimakan. Ya udah kan, kalau nggak dimakan juga nggak apa-apa sebenarnya gitu loh. Tapi kalau Ibu suka, lalu Ibu nggak makan, gawat, Bu, stres. Bisa jadi stres. Keinginannya ditahan. Iya, ditahan keinginannya, Bu. Iya. Gitu. Oke. Ya, berarti saya mengerti bahwa segala sesuatu makanan itu sudah diciptakan Tuhan untuk orang yang percaya sama Tuhan bahwa itu baik adanya. Yes. Asal jangan berlebihan kan gitu ya. Iya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Kacang Oke, ya oke. secukupnya lah, kan nggak tiap hari makan kacang, hanya di pesta misalnya ya udah makanlah. Kalau ada Iya, orang iya, tiap hari iya. makan kacang berarti udah sakit lah dia. Masa tiap hari makan kacang? Iya, iya, betul, betul. Harus dijaga memang. Nggak Jadi boleh kelebihan ya. tetap ya harus kita jaga, tapi kita jaga bukan karena takut, Iya, bukan iya. karena dilarang. Iya. Karena kalau ibu baca nanti Ayub 3 ayat 25, sebab apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Iya, Jadi iya, iya. kalau kita tidak makan kacang karena kita takut kacang itu Iya, iya. menyebabkan asam urat, maka kalau kita makan Hmm, kacangnya dikit aja kita makan, pasti kambuh asam uratnya pasti karena jadi. kita takut. Iya. Iya. Ya, oke. Oke deh dokter. Oke, Ya, siap makasih Ibu. ya Tuhan dokter. memberkati ya. Terima kasih, Tuhan Ya Ibu, memberkati. shalom. Ya, mari. Shalom. Asam urat 7, tanya di apotek kasih allopurinol 100, dikonsumsi bolehkah dokter? Boleh, boleh. Opung Yesi, saya juga pengen umur panjang, tapi sekarang sudah banyak keluhan penyakit. Kalau Opung Yesi percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Pung. Amin. Ibu Fujiyama, thank you. Oke, ada lagi yang mau naik live ya. Ibu Agnes Kristiana. Selamat malam Ibu Agnes. Selamat malam. Puji Tuhan. Apa yang mau Dengar nggak ditanyakan? dokter? Selamat malam. Iya, malam, benar-benar. Mau Dengar. ditanyakan kalau ada benjolan apa banyak pantangan apa semua makanan bisa dimakan. Kalau menurut firman tadi jangan takut untuk makan. Tapi Iya. kalau kita makan yang anjuran dokter jangan makan ini, kalau kita langsung kita makan katanya ya itu memicu gitu loh. Jadinya gimana betulnya aja? Kalau Terima dibilang kasih. langsung memicu, Bu, nggak mungkin langsung memicu, Bu. Karena makanan itu waktu kita makan, dia perlu diproses. Paling cepat Iya, ya iya. prosesnya itu sekitar 1,5 jam, Bu. Jadi kalau kita langsung makan, lalu langsung terpicu, itu berarti bukan karena makanannya, tapi karena kita udah takut duluan. Kita tahu itu dilarang, tapi kita makan. Iya, iya. Gitu, Bu. Nah, katanya itu boleh makan itu apa ikan air tawar boleh ini, tapi jangan makan lele karena lele itu nggak ada apa sisiknya gitu. Jadi ya udah nggak makan. Tapi kadang-kadang ya kita pengen ya kita makan aja. Aman nggak? Aman nggak? Ya taunya ya memang kelihatannya ya aman-aman saja, nggak ada yang gitu. saya Jadi ibu boleh makan, tapi jangan takut. Kalau ibu takut, tapi ibu makan juga, baru jadi muncul gejala, gitu maksudnya. Ya, terima kasih dokter. Baik Ibu Agnes. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Bang Aldo Siboro 122.
Selamat malam Pak Aldo. Aldo Siboro, Pak Aldo Siboro. Oke, mungkin kepencet ya. Oke, kita live 15 menit lagi ya. Silakan, silakan. Tapteng, penderita batu ginjal dan aslam, makanan apa aja dok pantangannya? Boleh coba naik live dulu ya, Tapteng ya. Pak Daud Daniel, menurut hasil CT scan tadi siang, benjolan tumor di paru-paru. Oke. Naik live dulu ya Pak Daud ya. Ibu Clara, selamat malam. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Pak Dokter. Iya Pak, gimana Pak? Saya senang sekali bisa dapat Tuhan izinkan saya bertemu malam ini di live. Puji Tuhan Pak. Dok, tadi siang dapat CT scan-nya karena nyeri di pinggang, punggung, dada. Hasil CT scan-nya katanya ada benjolan di paru bagian kanan dokter. Jadi berapa umur mohon Bapak? doanya dan Ya Pak. saya 56, tidak merokok, tidak minum. Oh, tidak merokok, tidak minum ya. Tidak merokok juga. Untuk sekarang masih nyeri di dada, di pinggang, nanti menyebar ke dada dan punggung. Kira-kira saya selama ini untuk menghilangkan nyeri, hari ini saya minum anti nyeri asam mefenamat. Apakah itu baik atau bagaimana dokter? Kalau kira-kira kalau anti nyeri sih itu memang Pak ya, anti nyeri ya itu udah benar, itu anti nyeri. Tetapi yang perlu Bapak pahami dulu ya, bahwa semua penyakit itu sebenarnya disebabkan oleh stres pikiran Pak. Amin, betul. Jadi kan berarti Bapak sudah bisa paham kan? Maka apa obatnya? Obat yang paling manjur hanya satu, yaitu berserah kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya, coba Bapak tarik napas sekarang. Sekali lagi boleh Pak. Bapak tahu kenapa Bapak masih bisa bernafas? Karena Tuhan Yesus. Amin Pak. Bapak tahu berapa besar kuasa Tuhan Yesus? Amin. Bapak tahu kalau Bapak hidup sekarang itu karena Tuhan Yesus yang mau Bapak hidup. Amin. Maka kalaupun sekarang Bapak sedang mengalami titik terendah dalam hidup Bapak, itu Tuhan Yesus sedang membawa Bapak saja supaya Bapak nanti sampai ke padang yang berumput hijau. Amin. Terima kasih penguatannya Pak Dokter. Jadi tetap semangat Bapak, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Pak. Amin. Dan kita hanya bisa gembira ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan saja. Amin. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah tanya Tuhan kenapa, cuma bilang Tuhan aku mau ikut aja apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Amin. Luar biasa penguatannya Pak Dokter. Puji Bapak Tuhan. Pendeta juga? Doakanlah Pak. Posisinya di mana Pak Dokter? Saya di Medan Pak, di Medan. Medan. Saya di Rotendao di NTT. Wah, paling selatan. Jauh ya. Saya belum pernah ke sana. Tapi puji Saya Tuhan juga senang kita bisa jumpa ya. Iya Pak, saya berdoa untuk Bapak nanti, biarlah Bapak menjadi kesaksian
Dokter boleh Amin. bilang itu tumor, dokter boleh bilang itu apapun lah, daging tumbuh lah. Tapi aku cuma bisa bilang darah Yesus itu menyembuhkan segala penyakit. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang Amin. mustahil ya Pak ya. Amin. 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 Baik, baik. Ada lagi mau Bapak tanya sebelum saya doakan Bapak? Itu mungkin pantangan makanan kalau memang andaikan itu dicurigai Jadi tumor atau kalau kanker kepada makanan ya yang harus kita jaga kalau misalnya ada kanker-kanker. Tapi sebenarnya untuk semua orang lah. Jangan lagi makan yang mengandung penyedap rasa. Oh iya iya iya. Yang kedua, jangan makan makanan yang diawetkan. Iya. Kalau yang lain itu makanlah secukupnya Pak. Gula secukupnya aja. Secukupnya artinya gini. Gula itu kan sumber tenaga yang cepat. Berarti kalau kita Iya. nggak banyak lagi pekerjaan, gulanya boleh dikurangi. Iya. Lemak itu paling utama juga untuk energi. Berarti kalau kita nggak begitu banyak lagi aktivitas, boleh dikurangi. Iya. Sama juga dengan protein. Kalau protein lebih untuk ke fungsi tubuh kita, maka itu tetap harus secukupnya dikonsumsi Pak. Terima kasih. Sayuran banyakin Pak, sayur ya. Karena itu yang paling netral, tapi dia mengandung banyak vitamin dan mineral ya. Ya. Baik Pak, semangat Pak. Sungguh luar biasa Tuhan pertemuan saya dengan Pak Dokter malam ini. Tuhan baik, Kami Tuhan baik, semoga perjalanan Bapak bulan Bapak. Tuhan baik Pak. Mari kita berdoa ya Pak ya. Saya doakan Bapak ya. Amin. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena aku percaya Tuhan, kalau kami bisa hidup sampai dengan saat ini, itu semata-mata Amin. hanya karena kebesaran kuasa-Mu. Tuhan ciptakan kami dengan begitu ajaib. Kami nggak bisa lahir di dunia ini kalau bukan karena Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah ciptakan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan sedetik pun Tuhan nggak pernah tinggalkan kami. Tuhan sediakan semua yang kami butuhkan, apa yang kami hirup, udara, makanan, minuman, apa yang kami pakai, di mana kami bertempat tinggal, kami percaya semua itu hanya karena Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang menjaga kami senantiasa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami tidur, ketika kami nggak sadar akan apapun, Tuhan yang tetap menjaga hidup kami. Sekarang kami tahu kalau Kau yang berkehendak supaya kami hidup sampai dengan saat ini. Bahkan Engkau sudah mengampuni dosa kami. Engkau memaafkan kami Tuhan. Engkau rela naik ke atas kayu salib. Engkau menebus kami. Engkau membayar semua hutang-hutang dosa kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau mencurahkan darah-Mu. Kau curahkan darah-Mu untuk menyembuhkan segala penyakit. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sel-sel yang ada di dalam tubuh Bapak yang menjadi penyakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib. Kuasa darah Yesus menyembuhkan Bapak dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Terima kasih Pak Dr. Jose. Baik Pak, Tuhan memberkati Pak Daud. Shalom Pak. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih. Ya Pak. Makanan yang diawetkan itu contohnya apa ya? Nanya serius. Yang di dalam kaleng, yang di dalam plastik-plastik, yang di apa itu Bu, yang pakai plastik kemasan gitu loh Bu Hermin ya. Serius ini dong. Ya serius lah. Kalau perlu Ibu baca di dalamnya mengandung pengawet gitu ya kan. Oke. Terakhir ya Ibu Carolina Napitupulu ya terakhir ya. Yang belum follow YouTubeku silahkan di follow. Susu kotak kayaknya enggak. Kalau susu kotak itu tanpa pengawet ya. Ibu Carolina selamat malam. Selamat malam dokter. Puji Tuhan. Gimana Ibu Carolina? Iya. Kabarnya dokter. Saya mau nanya dokter. Saya sering demam dokter. Kenapa begitu dokter? Berapa umur Ibu sekarang? 63 dokter. Jadi sudah berapa lama sering demam? Itu dari dulu dokter. Udah bertahun-tahun sih. Kadang dia sembuh gitu kan. Nanti dia kalau datang gitu demamnya itu kalau demamnya itu datang diukur nggak dapat dokter, normal gitu. Oke,
normal. Jadi perasaannya aja kayak demam ya. Iya, tapi sampai maaf dokter, sampai mulut saya panas, lidah saya panas, tenggorokan panas gitu. Udah ada panas, tapi ketika diukur nanti enggak panas. Oke, sekarang apa yang dirasakan Yang saya rasakan pas seperti itu. sekarang? Saya mau cerita sedikit. Ya, Wah, saya cerita 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 sedikit ya cerita. dokter ya. Saya dulu mengalami demam itu. Tapi dalam tahun ini saya divonis dokter kanker serviks. Nah, kemo 3 kali baru operasi. Setelah operasi kata dokter penyakit saya bersih, nggak ada tersisa lagi, kankernya jinak. Oh, Tinggal pemulihan. Nah, setelah itu, setelah 2 minggu saya operasi lagi kata dokter di dalam perut, antara perut dan usus ada cairan. Jadi 2 kali operasi, bekas angkat rahim itu lagi yang dibuka sama dokternya lagi dalam 1 bulan itu. oke. Tapi dokter, sebelum pun itu saya dioperasi, sebelum penyakit itu pun ada, udah bertahun-tahun itu demam saya itu sering. Kadang dia pindah ke punggung, ke punggung, ke pinggang, ke bahu, ke dada, ke tangan. Pokoknya pindah-pindah demamnya gitu, pindah ke kaki gitu. Jadi ibu rasa agak takut lah ya, takut nanti tumbuh gitu ya sel kankernya ya. Kalau kanker itu saya udah imani, kata dokter itu enggak. Saya imani enggak ada lagi gitulah. Pokoknya dalam iman saya mengatakan enggak ada lagi. Saya terlalu menolak bahwa penyakit itu jangan ada lagi gitu. Nah, tapi yang saya pikirkan sekarang ini, demam ini kenapa ya gitu? Tidak habis-habisnya gitu. Udah bertahun-tahun sering kayak gitu. Dulu memang dokter, saya pernah sakit demam itu sama dokter. Saya tinggal di Pekanbaru nih dokter ya. Dulu saya di rumah sakit di Pekanbaru itu, di Katolik, tidak ada penyakit, dapat tifus. Tapi setelah ke rumah sakit apa namanya itu ya, yang terbaik di Pekanbaru, lupa saya. Nah, di situ dicek saya katanya ada tifus. Nah, tapi enggak juga hilang dokter demamnya itu, tetap ada gitu. Nah, saya ke Pekanbaru ke Jakarta tahun 2018. Nah, dicek di sana tidak ada juga tipesnya. Walaupun diukur demamnya nggak ada, tapi badannya kayak dibakar, kayak sisik saya ini kayak di samping api gitu. Jadi menurut ibu penyakitnya ada atau enggak? Iya, kalau menurut saya penyakit itu ada, kenapa meresahkan saya gitu dokter? No. Sampai saya lemah. Coba. Dengar pertanyaanku. Menurut ibu penyakitnya ada atau enggak? Ada namanya penyakit, ada namanya rasa sakit. Yang mana ini? Yang saya gimana membilangnya ya dokter ya? Tunggu ya dokter ya, saya pikir-pikir dulu. Kalau menurut saya rasa sakit itu kayak penyakit lah rasanya jadinya dokter. Berarti ada penyakitnya. Maka kalau dia demam, pasti penyakitnya itu berhubungan dengan infeksi, ya kan? Kenapa dok? Kalau kita cerita demam, biasanya itu penyebabnya adalah infeksi, ya. Oh gitu ya dok. Pertanyaannya ibu takut? Maksudnya? Takut, jangan-jangan ada infeksi di badan ibu, enggak? Terkadang saya berpikir seperti itu gitu. Artinya ibu nggak tahu bahwa tubuh manusia itu punya sistem kekebalan tubuh. Tahu dokter, manusia itu mempunyai kekebalan tubuh. Ibu percaya ibu kebal? Boleh saya bilang saya kebal dalam mengalami penyakit ini bertahun-tahun?
Boleh saya bilang tidak kebal. Jadi saya gimana ya dokter? Boleh. Coba Ibu sekarang tarik napas dulu. Iya dokter. Udah? Ya dokter. Ada napasnya? Ada dokter. Kenapa lah bisa ada napas Ibu? Iya, napasnya Tuhan dihembuskan jadi bernapas. Berarti kalau Ibu hidup sampai sekarang, siapa yang kasih hidup Ibu? Iya Tuhan lah dokter. Udah sembuh? Saya keringat nih, keringat. Tarik napas lagi, tarik napas lagi. Ada napasnya? Ada dokter. Saya keringat nih, udah basah nih dokter. Boleh aku tahu kenapa Ibu keringat? Nggak tahu dokter kenapa bisa keringat begitu. Sedih? Iya, saya sedih. Saya mau menangis jadinya. Kenapa Ibu sedih? Nggak tahu dokter kenapa sedih. Masa nggak tahu? Jadi saya sedih. Emangnya aku yang buat sedih? Nggak tahu saya dokter dari mana sedihnya itu datang. Ya sedihnya datang karena Ibu takut. Jangan-jangan umur Ibu nggak panjang. Ya, kadang kalau memang udah datang sakitnya itu, ya kepikirannya ke sana. Tapi balik lagi, saya bersyukur hidup sampai hari ini walaupun dalam sakit yang begitu banyak dilalui, baik keadaan tubuh atau keadaan ekonomi, saya hidup sampai hari ini saya tahu itu penyertaan Tuhan gitu. Terkadang saya berpikir ya kalau memang Tuhan, misalkan nih saya mau tidur, saya serahkan diri tubuh jiwa dan rohku ke tangan-Mu Tuhan. Kalau misalnya saya apa yang terjadi malam ini Tuhan, aku ada di pangkuan-Mu. Tapi kalau masih Tuhan izinkan aku besok bernapas, aku bisa bersyukur Tuhan. Nah itu yang saya doakan. Jadi sekarang masih hidup? Sih dokter, Yesus baik, masih dikasih sampai saat ini. Besok? Saya tidak tahu, kan Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan yang kasih hidup? Tuhan yang kasih hidup. Ada nggak tugas yang dikasih Tuhan sama Ibu? Ya saya pikir Tuhan izinkan saya hidup sampai hari ini. Tugas saya belum selesai untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk melakukan firman Tuhan. Masih banyak yang dituntut yang belum saya lakukan. Itu yang saya pikirkan. Berarti masih ada tugasnya. Iman saya seperti itu berkata, saya masih punya tugas Tuhan, berarti Tuhan masih ngasih saya hidup sampai hari ini, berarti tugas saya belum selesai Tuhan. Saya masih banyak untuk diperbaiki dalam pribadi, dalam keluarga, dan untuk mengerjakan hal kebenaran firman Tuhan. Berarti Tuhan tahu belum selesai tugasnya. Pasti tahulah Tuhan, belum selesai tugas saya. Dan hanya bisa diselesaikan tugasnya kalau Ibu hidup. Kalau Tuhan kasih saya hidup, kasih saya kekuatan, dikasih saya Roh Kudus, makanya saya selalu minta Roh Kudus supaya Roh Kudus memimpin saya. Kalau memang Tuhan masih kau beri aku napas, berikan aku Roh Kudus-Mu, biar Roh-Mu yang memimpin aku untuk aku taat. Ajar aku Tuhan taat. Dan aku hidup taat dan apa yang Tuhan mau lakukan dan apa yang mau saya lakukan, Tuhan tuntun hidup saya. Saya tidak mau, saya mau melakukan keinginan daging, saya tidak. Saya mau ingin melakukan apa yang Tuhan mau dari hidupku selagi aku ada napas sampai sekarang. Amin. Coba Ibu goyang tangannya gini, bisa nggak?
digoyangin gimana sih? Kita nggak bisa apa ya? Aku kepengen lihat wajah dokter tapi nggak bisa. Hah? Aku kan ada wajahku loh. Iya, tapi di sini di HP-nya nggak nampak. Masa sih? Pantes lah. Iya, dokter. Coba ibu bisa keluar dulu. Kalau enggak close dulu, di scroll sekali biar muncul lagi. Bisa? Nah, udah naik nih. Udah naik. Iya, itu udah lagi. Aku nggak nampak juga. Nggak nampak, Om. Dokter. Coba di close dulu Gimana, Bang? sekali, baru buka lagi. Nah, buka lagi. Masuk lagi. Mana nih ibu tuh? Lupa aku tadi namanya siapa. Ah, tuh dia. Ah, nih. Udah nampak. Dokter nggak nampak. Hah? Masa sih? Iya. Itu mengapa? Ini ya multi bidang. Ini ada pengaturannya ini berarti yang Udah nampak belum? belum, Dok. Aneh juga ya. Ya udah dengerin Iya. aja lah. Nanti ibu lihat rekamannya di YouTube ya. Nanti lihat rekamannya di YouTube ya. Oke? Di YouTube saya buka ya, dokter. Nanti. Sekarang Iya. ibu udah bisa goyangkan tangannya tadi. Goyangkan aja tangannya. Entah ke atas, entah ke bawah, terserah. Udah? Iya, dokter. Bisa? Bisa, dokter. Nah, udah. Sekarang ibu pikirin. Kenapa ibu bisa menggoyang tangan? Kenapa bisa goyang tangan ya? Iya. Karena Tuhan. Amin. Jadi ibu percaya nggak kalau Tuhan yang sembuhkan ibu? Percaya, dokter. Saat ini percaya? Percaya, dokter. Udah sembuh ibu? Saya aminkan sembuh, dokter. Udah sembuh ibu? Rasakan dulu. Udah sembuh belum? Masih terasa ada demamnya sedikit, dokter. Dikit lagi ya. Tarik lagi napasnya coba. Ada napasnya? Ada, dokter. Coba pikirkan lagi. Kenapa masih bernapas ibu? Karena Tuhan, dokter. Kenapa Tuhan kasih napas untuk ibu? Karena Tuhan masih sayang sama saya, dokter. Berapa sayangnya Tuhan sama ibu? Yang saya tahu Tuhan sayang, makanya Tuhan masih kasih izinkan saya hidup. Itu aja, dokter. Berapa banyak? Ya, pokoknya Tuhan sayang sama saya, dokter. Jadi besok ibu mau hidup? Saya mau hidup kalau Tuhan kasih saya hidup. Jadi besok Tuhan kasih hidup enggak? Ibu kan mau? Saya imani Tuhan kasih hidup. Amin. Ibu mau berapa umurnya? Saya pernah berkata, pernah saya sakit dirawat di Santa Maria. Ada cucu saya datang, saya bilang begini. Saya sakit waktu itu sampai pucat sekali gitu. Kayak gini pun saya sakit, saya percaya, saya tahu ya, nanti umur saya 80 tahun saya begitu aja, dokter. Cukup 80. Itu yang saya keluar dari perkataan saya. Tapi Nggak mau kalau minta 100.
sudah saya katakan 80, ya itu nanti kalau Tuhan mau tambah itu ya itu berkat Tuhan lah, Ya nggak karunia mau. Tuhan lah. Bilanglah aku mau Tuhan kalau 100 bilang. Mau lah dokter. Ya bilang sama Tuhan. Kalau dibilang sama Tuhan, mau 100 tahun Tuhan gitu. Iyalah. Paling kan Dokter, paling kan ditanya Tuhan, kenapa kau mau 100? Bilanglah karena mau 100 tahun aku memuji Tuhan. oh begitu ya. Kenapa lah nggak bisa aku tengok wajah dokter ini? Dokter. Tadi waktu masuk kedua kali nggak nampak juga. Enggak. Oh iya ya, kurasa belum update itu TikToknya Ibu. Nanti diupdate lah dulu kalau gitu ya. Nanti tengok rekamannya di YouTube aja ya. Yang pasti begini Bu, Iya, Dok. apa keinginan Ibu Carolina yang sampai sekarang belum terjawab? Satu yang belum terjawab, setelah saya sakit, dokter, saya bersyukur, nggak pernah bersungut-sungut, saya tetap bersyukur, berterima kasih buat Tuhan kalau saya sakit ini adalah waktu untuk mengingatkan saya supaya lebih dekat sama Tuhan. Soalnya saya dulu juga pernah pelayanan, walaupun pelayanan kecil, mungkin di saat-saat banyak cobaan hidup, iman saya hampir jatuh, lemah. Terus ketika sakit ini datang, saya sadar, oh Tuhan, terima kasih kau masih kasih aku hidup. Tuhan nggak mau kematian orang berdosa. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku sakit, aku bersyukur. Kau kasih hidup untuk menyadari apa yang selama ini, dan seperti anak yang hilang lah misalnya aku itu pada saat itu rasanya. Jadi saya mau kembali kepada kasih mula-mula. Dan terus setelah itu saya bersyukur saya hidup sampai hari ini untuk saya menyadari dan mohon ampun atas segala apa yang sudah saya lakukan di hadapan Tuhan. Saya permohonan saya rinduan anak saya juga pengikut Tuhan. Jadilah anak-anakku. Anakku laki-laki 5, 1 perempuan. Dan selalu kutukan Tuhan pakailah mereka. Tuhan mereka biarlah mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya terutama meminta sama Tuhan mereka menjadi milik Tuhan. Kalau harta nomor 2, yang saya tahu anak saya jangan masuk neraka Tuhan. Kasihan saya, tolong anak-anak saya. Pakai Tuhan, urapi mereka Tuhan. Anak cucu dan menantu saya, itulah yang kurindukan. Dokter yang selalu kudoakan. Jadi sebenarnya sekarang anak Ibu sudah percaya Tuhan atau belum? Kalau dibilang anak-anakku itu jauh dari Tuhan. Maka itulah saya sering menangis. Saya bersyukur Tuhan aku masih hidup untuk mengubah. Dari mana Ibu tahu orang itu jauh dari Tuhan? Anak-anakku malas ke gereja, dokter. Malas beribadah, dokter. Ada anakku 1 pendeta memang di Batam. Ada juga di Duri itu memang beribadah. Tapi ada itu anakku 3 orang yang tidak suka beribadah. Ibu tahu kenapa orang itu nggak suka beribadah? Nggak tahu dokter. Kalau saya bilang begini kan, waktu saya masih pelayanan walaupun kecil gitu kan, ayo kita ibadah nak. Nggak mungkin mama mengajak orang ibadah, kalian tuh nggak ibadah. Mana mungkin saya bisa mengajak orang, ayo kita ibadah, kalian nggak ikut ibadah. Jangan bikin kami seperti mama, katanya begitu sama saya dokter. Ya mama lah, kami nggak bisa seperti mama, katanya begitu. Oke ya. Jadi ya ginilah, ini kan memang anak inang ya. Pastilah hati seorang ibu ya sama anak-anaknya. Iya ya. dok. Iya dokter. Maka yang harus ibu lakukan, jangan suruh orang itu beribadah. Jangan suruh. Kok begitu ya dokter? Tetapi tunjukkanlah
perhatian ibu sama mereka. Dari mana perhatiannya? Semua manusia pasti punya kebutuhan. Tunjukkanlah perhatian ibu dengan yang pertama tanya kebutuhan mereka apa. Yang kedua, kalau memang ibu bisa, bantulah mereka dengan kebutuhan itu. Kalau sudah ibu lakukan, kasih tahulah sama mereka. Mama lakukan ini karena Tuhan Yesus sayang sama kalian. Bisa ibu mengerti? Mengerti, dokter. Anggaplah mereka seperti ibu bilang tadi, anak yang hilang. Iya, dokter. Ibu tahu anak yang hilang itu kembali karena dia tahu bapaknya gak akan marah sama dia. Yang kedua, bapaknya gak pernah nyuruh dia balik. Bapaknya cuma bilang, kalau dia pulang akan kubuat pesta. Bisa ibu pahami? Paham, dokter, paham. Karena untuk orang selamat sampai di sorga, itu yang pertama adalah urusan Tuhan sama dia. Ada orang yang sepanjang umurnya gak pernah berbuat baik, tapi waktu sebelum dia meninggal dia masih sadar, lalu dia menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia masuk surga. Menyuruh orang ke gereja itu tidak menyelamatkan. Tapi tunjukkanlah kasih Tuhan Yesus itu sama mereka. Ya. Iya, dokter. Itulah yang selalu saya doakan, mau merangkul mereka gitu, dokter. Jadi jangan hanya berdoa saja mulai sekarang. Lakukan. Tiap hari tanya, kalian perlu apa? Kalian perlu apa? Kalian perlu apa? Bisa. Anak-anakku semuanya, dokter, udah menikah semuanya. Amin. Udah pada Puji Tuhan. Jadi, dokter, hubungannya dengan yang saya demam ini terus itu, yang panas-panas badan saya ini, dokter? Karena terbeban. Itulah stres ibu. Terbeban pikirannya. Ya kalau dibilang terbeban, iya dokter. Dibilang Itulah. stres, iya. Maka jangan terbeban lagi. Jangan. Serahkanlah sama Yesus bebannya. Tapi percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa memenangkan anak ibu. Iya, dokter.
ya, karena hanya itu jalannya. Ibu Iya, berserah aja dokter. sama Tuhan. Ya udahlah Tuhan, ajarilah aku apa yang harus kuperbuat. Ya udahlah Tuhan, berikanlah kekuatanku apa yang harus kuperbuat untuk anakku. Ya, Ya itulah dokter, doaku selalu setiap hari, Tuhan tolonglah Tuhan, apa yang bisa saya lakukan. Saya ingin memeluk anak saya dengan kasih Tuhan, supaya mereka tahu bagaimana indahnya itu bersama Tuhan. amin. Sekarang tanya sama ibu, bisa ibu langsung malam ini bertelepon sama anak ibu, apa yang kalian butuhkan? Saya sering bertelepon dokter sama mereka. Jangan suruh gereja. Oh begitu ya, nggak usah ya dokter ya. Karena kalau Saya disuruh-suruh, makin jauh orang itu nanti dari Tuhan. saya selalu ingatkan, jangan lupa ya nak, di dunia ini nggak ada orang sukses kalau nggak bersama Tuhan. Kalaupun ada yang sukses itu hanya sebentar. Yang abadi itu dari Tuhan. Selalu saya bilang begitu memang. Jangan lupa ya nak ibadahnya gitu. Ya itu dia belum sadar. Jadi kalau orang belum sadar, disuruh-suruh pun dia bisa melawan. Benar dokter. Betul nggak? Benar dokter. Jadi malam ini langsung lah telepon. Woi, apa kabar kalian? Cucu-cucu itu apa kabar? Ada yang perlu mama bantu? Nggak ada katanya. Ya udah, Tuhan berkati ya. Selesai. Besok gitu lagi. Ada yang perlu kalian hari ini? Sehat kalian? Udah mama doakan kalian sehat. Nggak ada katanya. Selesai. Sampai hatinya nanti ya berubah. Ih, kok kayak baik kali mamaku katanya. Kalau ditanya nanti, kenapa baik kok mak? Karena Tuhan Yesus baik, bilang. Amin. Amin. Dokter, aku senang sekali nengok ketawanya dokter. Karena kita serahkan aja sama Tuhan, Bu. Aku pun bukan berarti nggak ada persoalanku, banyak persoalanku sekarang. Tapi aku tahu Tuhan itu punya rencana, nggak pernah gagal. Jadi aku selalu bilang, ya udahlah Tuhan, kehendakmu aja yang terjadi. Aku pun tak tahu apa yang terbaik untukku, tapi aku tahu Tuhan punya rancangan terbaik untukku. Amin. Amin dokter. Jadi kita, Puji Tuhan aku. iya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sama dokter. Ya, puji Tuhan. Itu Bisa karena Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan dokter. Amin. Jadi dokter, saya tanya, kalau obat untuk saya yang suka demam itu nggak ada ya? Kalau hanya untuk menghilangkan rasa demam ada. Menghilangkan rasa demam ya. Tapi selama pikiran ibu masih terbeban, maka dia akan datang lagi dan datang lagi. Artinya Begitu ya, Dok. kalau nggak tahan kali, minumlah obat demam, boleh. Tapi kalau dia demam dikit-dikit, terus kita minum obat demam, dikit-dikit minum obat demam, nanti lever kita yang rusak. Nah sekarang Iya, ibu iya, Dok. sudah tahu kan, karena terbeban pikirannya aku demam, maka ya udahlah Tuhan, gak usah aku minum obat demam, aku serahkan dulu segala beban pikiranku ini samamu, gitu kita bilang ya. Amin. Amin, dokter. Karena yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus saja pun penjahatnya itu ya kan. Betul.
Betul, dokter. Boro-boro ke gereja, kerjanya membunuh. Iya, iya, iya. Tapi pada waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, terbuka pikirannya. Makanya anak Inang belum sadar itu, bahwa mereka hidup karena Tuhan Yesus, belum sadar. Kayak mana biar sadar? Ya harus ditengoknya mamanya sadar. Ya kan? Iya, dokter, iya, dokter. Jadi tunjukkanlah kasih Tuhan itu sama anak-anak Inang ya. Iya, dokter. Oke. Puji Tuhan, udah sembuh. Iya, masih dikit-dikit aja ada demamnya. Di panas di mulut, di hidung gitu. Ibu tahu kan, karena itu belum berserah sama Tuhan kan. Iya, dokter. Bersalah. Iya, dokter. Coba ibu bilang, ya mulai hari ini aku mau. Ya, mulai hari ini aku mau. Setiap ku telepon anakku, Setiap telepon anakku, yang kutanya hanya apa yang mereka butuhkan. yang kutanya hanya apa yang mereka butuhkan. Nggak akan kusuruh-suruh lagi ke gereja. Nggak akan kusuruh-suruh lagi ke gereja. Aku hanya kasih tahu, Aku hanya kasih tahu Tuhan Yesus sayang sama mereka. Tuhan Yesus sayang sama mereka. Gitu. Karena untuk manusia jadi percaya itu kadangkala ada yang perlu proses. Betul? Ya, betul, dokter. Jadi cepat lambatnya itu ya tergantung mereka. Kalau udah lama kali mereka kecewa dengan hidup ini, ya harus agak panjang lah waktunya sampai orang itu bisa benar-benar percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Udah sembuh. Coba rasa-rasakan, goyang-goyang dulu. Apa tadi? Di hidung ya, di hidung. Yang panas. Iya, dari hidungnya itu yang panas, dokter. Coba pegang hidungnya. Ada? Nggak panas hidungnya, cuman udara dari hidungnya panas. Coba pegang hidungnya. Ada hidungnya? Adalah, dokter. Coba pikirkan kenapa ada hidung Inang. Ya, karena Tuhan. Ya, karena Tuhan gitu. Artinya salah Tuhan gitu buat hidung itu. Enggak lah, karena Tuhan. Baik Tuhan gitu. Ya, baiklah Tuhan. Besar kuasanya gitu. Besar kuasanya. Bisa kita buat hidung kita. Kita buat hidup kita ya nggak bisa lah, dok. Hidung, bisa kita buat hidung kita. Ya nggak bisa lah, dok. Jadi siapa yang buat? Ya Tuhan lah, dok. Haleluya. Lalu panas tadi udaranya kan? Iya, dok. Apa Tuhan membuat panas udaranya gitu? Nggak tahu saya, dokter, menjawabnya. Masa nggak tahu? Tuhan membuat udaranya jadi panas. Coba aku tanya. Ada orang di sekitar Inang? Saya sendiri di dalam kamar, dokter. Di rumah itu ada orang lain kan? Anak saya, boru saya itu. Boru. Coba tanya sekarang sama boru Inang. Udara yang kau hirup panas atau enggak, bilang? Mares, kau menghirup udara panas? Indah, katanya dokter. Nggak panas, katanya. Bilangnya. Jadi Tuhan membuat udaranya panas atau enggak?
saya nggak bisa jawab gimana ya Loh, dokter ya. Kalau kalau saya anak normal anak anak Inang bilang udaranya nggak panas loh. Kan sama udaranya kan? iya, Berarti Tuhan membuat udaranya tidak panas. Artinya udaranya nyaman, iya kan? iya dokter. Nah, sekarang aku tanya, Tuhan membuat udaranya nyaman atau nggak nyaman? Tuhan pasti kasih udara yang nyaman Sekarang sekarang. nyaman. Kalau dibilang nyaman, masih terasa ada panas-panas dari hidungnya dokter. Tuhan yang membuat udaranya panas. Nggak tahu dokter, kan saya salah. Kalau Inang bilang nggak tahu, berarti Inang tidak mempercayai Tuhan. Siapa yang menciptakan udara? Tuhan. Sama dengan yang dihirup sama anak Inang. Sama. Udara yang dihirup anak Inang panas atau enggak? Nggak panas katanya. Berarti Tuhan menciptakan udaranya panas atau tidak panas. Apa Cok? Jadi ku jawab Tuhan yang membuat udara hidung saya ini panas. Gitu dok. Ya aku nggak tahu. Kalau Inang bilang Tuhan membedakan udara yang Inang hirup dengan yang dihirup anak Inang, berarti Tuhan gak adil. Inang bilang Bukan bukan kok jangan, maaf saya kalau salah dokter. Bukan saya bilang dokter Tuhan tidak adil, tapi itulah yang saya rasakan, yang saya katakan saya sakit dirasa di demam itu. Inang boleh merasakan. Perasaan itu wajar dan sah. Tapi pertanyaannya adalah yang menciptakan udara siapa? Tuhan. Berbedakah udara yang diciptakan untuk Inang dengan udara yang diciptakan untuk anak Inang? Sama. Berarti panaskah udara yang diciptakan untuk Inang? Dingin. Amin, itu maksudnya. Coba tarik nafas lagi. Udara yang diciptakan Tuhan panas apa dingin? Dingin. Sekarang Inang rasa panas apa dingin? Rasa dingin dokter. Udah kan? Beres kan? Iya dokter. Jadi artinya sering kita tanpa sadar kecewa sama Tuhan. Jangan. Karena Tuhan gak pernah mengecewakan. Iya dokter. Tuhan itu baik. Ya. Kitanya yang gak baik. Tapi walau kita sering kali gak baik, tetap dia baik. Kitanya yang gagal. Tapi walau kita sering gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Udah sembuh. Puji Tuhan dokter. Puji Tuhan.
Oke, ada lagi mau yang tanya? Ya itu tadi dokter, kenapa sering demam itu kata dokter kalau itu di medis mungkin ada infeksi kan, ya, ada penyebabnya dari dalam tubuh. Kalau itu mungkin di medis, tapi saya selalu saya imani di dalam doa, apapun itu bentuknya, kenapa bisa demam, Tuhan yang lebih berhak di dalam tubuh saya begitu. Bukan penyakit yang lebih berhak, bukan demam ini yang lebih berhak, tapi Tuhan Percaya yang ya? lebih berhak. Itu yang selalu saya perkatakan. Kalau udah nggak kuat lagi demamnya, saya perkatakan begitu. Tuhan, saya bilang, demam kau tidak berhak bagi tubuhku, yang berhak adalah Tuhan Yesus. Bukan tempatmu tubuhku, tapi tempat firman Tuhan, tempat Roh Kudus. Itu saya selalu katakan kalau udah nggak kuat lagi merasakan demamnya, dokter. Sekarang Inang percaya? Percaya Tuhan sanggup menolong saya. Berapa persen percayanya? Sangat percaya. Saya sering katakan sama Tuhan, terlalu percaya aku Tuhan. Dokter Persen. tahu. Persen. Dokter Persen. 100%. Amin. Sepenuhnya. Amin. Sepenuhnya hidup saya. Amin. Udah sembuh. Kalau saya dokter, timbangan badan saya dulu 55 lebih lah. Boleh katakan normalnya 55. Sekarang tinggal 35 kilo. 20 kilo habis badan saya. Tapi saya kalau berkaca udah kurus, udah kayak apa gitu. Pokoknya udah kurus banget sih. Saya bilang, Tuhan, saya terlalu percaya samamu Tuhan. Terlalu percaya Tuhan. Sekalipun badan saya sudah kurus begini, Tuhan sanggup pulihkan saya. Saya selalu perkatakan seperti itu sama Tuhan. Dan kehendakmu yang jadi Tuhan. Apapun itu dalam hidup saya. Tapi masih Inang rasa kecewa gitu. Kalau kecewa, dibilang kecewa, saya menerima kok dokter. Saya terima keadaan saya ini, saya syukuri keadaan saya ini, dan Terpaksa. saya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup tolong saya. Terpaksa menerimanya. Kalau dibilang terpaksa, enggak juga terpaksa dokter. Memang sudah seperti itu keadaannya, ya harus saya terima dengan rasa syukur. Sukacita. Hati yang gembira itu yang sangat susah dokter. Ya berarti enggak, ya berarti terpaksa lah. Saya jarang tertawa, saya jarang tersenyum gitu. Karena tidak ada untuk teman bercerita, untuk tertawa gitu. Sering sendiri gitu. Jadi kalau kita sering merasa sendiri, itu kita karena nggak sadar bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Kita mati kalau sendiri. Benar apa benar? Gimana ya dokter ya? Kok gimana? Bisa kita hidup sendiri rupanya. Sehat dokter, fisiknya nggak kuat kan dokter. Kita yang buat oksigen bisa kita buat oksigen. Ya nggak bisa lah dokter. Berarti kalau ada oksigen siapa yang buat? Tuhan lah dokter. Berarti sendiri kita. Ya nggak sendirilah. Jadi yang bilang sendiri tadi siapa? Dalam arti sendiri jasmaninya gitu. Nggak ada yang bikin ketawa, nggak ada kawan jasmani sendiri. Gitu. Jasmani sendiri. Inang lihat ada dinding di rumah Inang itu ada dinding. Ada dinding dokter. Kenapa bisa berdiri dindingnya nggak rubuh? Kenapa? Ya karena dipaku kuat dokter. Siapa yang paku? Di pundak. Ya manusianya lah dokter. Siapa yang ciptakan manusia? Tuhan Yesus baik. Jadi pernah Inang sendiri?
Oh, seharusnya nggak boleh merasa sendiri. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan selalu besertaku. Senang sekali aku kalau mendengar dokter ini. Aku sering mendengar dokter itu kalau sama pasien-pasien itu, betapa senangnya aku mendengarnya. Iya, kita senang karena lihat Dokter Joseph, tapi bukan itu maksud dan tujuan liveku. Iya, maksudnya dokter kita kan dikasih arahannya itu bukan obatnya aja yang paling penting gitu, ke Tuhannya juga kan. Amin, amin, amin. Jadi sekarang udah sadar, nggak pernah sendiri. Amin, amin. Maka Semoga itu bersyukurlah, terus. ya. Bersyukurlah sekarang. Berapa tahun Inang berpikir Inang sendiri. Ternyata Inang nggak pernah sendiri. Iya ya dokter ya. Bersyukurlah sekarang, Benar ya. sukacita. Aduh Tuhan, rupanya nggak pernah aku sendiri. Ku bilang pula aku sendiri. Iya ya dokter ya. Jadi dengan kata lain ya, kenapa anak Inang jauh dari Tuhan? Karena dia lihat mamanya tidak enak, padahal dekat Tuhan. Misalkan saya itu nggak menjadi contoh bagi mereka ya. Iya, mereka nggak lihat mamaku bahagia, nggak dilihat bahagia mamanya. Sementara mamanya nyuruh dekat Tuhan, tapi mamanya nggak bahagia, padahal dia suruh dekat Tuhan. Ah, nggak usah lah, nanti jadi kayak mama, stres katanya. Iya ya dokter ya. Berarti Makanya saya bukan berarti kuat ya. kita kadang kuat di mulut, kita bilang di mulut kuat, padahal kita lemah. Iya dokter, memang berarti saya memang mama yang lemah bagi mereka. Nah, tapi kalau Inang sekarang berubah, kok udah kuat mamaku, baru Inang boleh bersaksi karena Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Gitu, ya. Amin. Amin, amin, amin. Udah sembuh. Puji Tuhan dokter. Ya, jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Asalkan kita mau berserah hanya sama Tuhan. Iya dokter. Puji Tuhan. Ada lagi Nang? Udah dokter, tapi saya ingin didoakan sama dokter. Ya, mari kita berdoa. Ya, aku doakan Inang. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar Tuhan, kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini, itu karena kami nggak pernah Tuhan biarkan sendiri. Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan kami, tapi Tuhan senantiasa menjaga kami. Kami tahu sekarang hanya karena penjagaan-Mu lah, maka kami hidup. Berarti kalau kami berkata kami sendiri, itu kami mohon ampun Tuhan, itulah kekurangan kami. Tapi sekarang kami sadar, setiap detik dalam hidup kami, kalau kami hidup itu karena Tuhan sedang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami gak tahu mau berbuat apapun, tapi Tuhan tetap sayang sama kami. Bahkan Tuhan sudah mati di kayu salib. Engkau menebus dosa kami, Kau mengampuni kami Tuhan. Bahkan Kau rela mencurahkan darah-Mu supaya kami sembuh. Penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kami Tuhan, sekarang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu hanya oleh karena kuasa darah Yesus. Dokter boleh ada, dokter boleh mendiagnosa penyakit, dokter boleh buat resep, dokter boleh melakukan operasi, tindakan apapun. Tapi sekarang kami percaya kuasa kesembuhan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus.
Aku berdoa ya Tuhan buat anak-anak Inang dimanapun mereka berada. Yang kami andalkan hanya Roh Kudus. Dan tandanya kami mengandalkan Roh Kudus, kami hidup di dalam sukacita. Kami tidak merasa sendiri, tapi kami merasa disertai. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah pikiran dan perasaan anak-anak Inang. Biarlah Roh Kudus yang akan menginsafkan mereka, menyadarkan mereka betapa besarnya Tuhan mengasihi mereka. Itu sebabnya mereka hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Inang sembuh. Demam apapun yang kau rasakan, aku berkata dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Tidak ada penyakit yang bisa mendekat karena kami percaya kuasa darah Yesus yang menyembuhkan kami. Karena kami tidak berharap kepada manusia, tapi kami hanya berharap sama Tuhan saja. Engkau yang berjanji diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan orang lain, kami tidak mau mengandalkan diri kami. Tapi sekarang yang kami andalkan satu-satunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke Nang, Tuhan memberkati. Makasih Ya Nang, banyak dokter. Aku shalom. senang sekali dokter. Shalom. Amin, haleluya. Dokter, Apa itu? senangnya saya lihat dokter itu sama pasien itu tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Biarlah Inang juga Itu yang mengandalkan Tuhan ya, jangan andalkan aku ya. iya dokter. Karena aku Itu kan nggak selalu ada luar live. dokter semakin luar biasa. Baik, Diberkati. Puji Tuhan, semuanya karena Tuhan. Oke, Nang, Tuhan berkati. Shalom. Oke lah, demikianlah live kita. Udah 2 jam kita berlive Ria. Tuhan berkati kita semuanya ya. Inang Adolfina, Tuhan berkati. Ya, Ibu Rumata, Tuhan berkati. Terima kasih yang udah join live malam ini ya, Kak Hotnida. Ya, udah banyak ketawa-ketawa. Kak Taridop, Tuhan berkati. Kak Kina Baikan, Tuhan berkati. Ibu Hermin, Tuhan berkati. Ibrena Fashion, Tuhan berkati ya. Semuanya Tuhan berkati malam ini ya. Nanti aku upload di YouTube. Ya, tolonglah ditonton lalu dibagikan ya. Bagikan supaya banyak orang yang akan disembuhkan. Kak Ingrid juga, thank you, belum kubaca ya kakak. Sebentar ku baca ya. Ibu Simangunsong apa nih nanyanya ini? Bawa dalam doa anakku Nova Siombing dioperasi batu empedu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oleh kuasa darah Yesus disembuhkan ya. Biar dokter yang mengoperasi diberkati, tindakan operasinya dijaga Tuhan, dan kami hanya berserah sama Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke Bu Carolina, Tuhan berkati. Siap. Ibrena Fashion, Tuhan berkati. Kak Parida Toding, selamat malam ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Tuhan berkati kita. Shalom, hasianmu.